Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ari Channel. Terima kasih kepada adik-adik semuanya yang selalu mengikuti Ari Channel. Hari ini kita masih dengan bab yang sama, yaitu tentang buku tema 3 kelas 3 subtema 4 pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 ini kita akan membahas tuntas dari subtema 3 dari pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini juga kita akan membahas subtema 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Nah, di pembelajaran ini adik-adik sebelumnya sudah belajar semuanya. Ini membahas dengan video-video sebelumnya. Oke, bisa adik-adik lihat semuanya. Pembelajaran 6 ya. Pembelajaran 6. Ayo berlatih. Kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh berikut. Nah, di sini sudah adik-adik sudah bisa melihat gambarnya. Ini gambarnya apa, ini apa, ini apa, dan ini apa. Adik-adik pasti sudah tahu gambar ini semua karena adik-adik sudah mempelajari di video sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Mari rangkum pengetahuanmu tentang perubahan wujud di sekitarmu. Nah, di sini kita disuruh merangkum atau menjadikan satu kata atau diambil inti-intinya saja, ya. Sebelum kita lanjutkan, untuk adik-adik semuanya atau untuk semuanya yang mengikuti Ari Channel, jangan lupa di subscribe, link, komen, dan lonceng notifikasinya diaktifkan biar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Dan jangan lupa ditonton sampai habis dan di-share ke teman-temannya. Oke, next kita langsung ke soal pertama. Di sini ada kolom peristiwa. Jenis perubahan wujud yang terjadi. Penjelasan perubahan wujud di kotak yang pertama, peristiwa pertanian garam. Jenis perubahan wujud yang terjadi menguap. Penjelasan perubahan wujud air laut menguap yang tersisa butir-butir garam. Oke, itu bertani garam. Membuat es krim. Nah, di sini membuat es krim, jenis perubahan wujudnya terjadi, tidak saya tulis ya, saya dikte
atau saya bacakan, nanti adik-adik bisa menulis menjadi jawaban dan bisa buat seperti peta ini ya. Oke, kalau saya tulis di sini nanti ini tidak muat dan kecil-kecil. Oke, membuat es krim. Jenis perubahan wujud yang terjadi. Sini ya. Membeku. Betul, es krim itu harus membeku. Kalau mencair bukan es krim. Oke, bisa dipahami ya adik-adik semuanya ya. Penjelasan perubahan wujud. Di sini ya. Es krim yang sebelumnya cair menjadi membeku. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, bawahnya lagi embun pagi. Embun pagi jenis perubahan wujud yang terjadi. Mengembun. Penjelasan perubahan wujud di sini ya. Oke. Embun pagi. Uap air berubah menjadi titik-titik air. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, next kita lanjut ke kotak berikutnya. Oke. Kotak berikutnya adalah membuat gulali. Nah, ini pasti adik-adik suka gulali. Biasanya banyak yang jualan pada waktu hari-hari tertentu ya. Gulali membeku ya di sini ya. Membeku. Oke. Sebelahnya sini adonan gulali ya, adonan gulali memadat setelah dingin. Oke. Bisa dipahami ya adik-adik ya, bisa ditulis ya. Ini saya nggak cepat-cepat, nanti kasihan kalau cepat-cepat. Oke, terjadinya hujan. Di sini menguap. Ya, menguap. Setelah menguap yang di sini penjelasan perubahan wujudnya, air di permukaan bumi menguap akibat panas matahari. Nah, oke, itu ya adik-adik semuanya ya. Itu yang ada di dalam kotak tadi. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah buatlah kalimat dengan kata berikut. Menguap. Nah, ini pasti adik-adik sudah pintar membuat kata-kata atau membuat kalimat dengan yang menguap ya. Ini kalau menguap saya buat kalimat air laut menguap saat terkena panas matahari. Oke, seperti itu. Oke, next langsung nomor 2. Wujud. Adik-adik juga pasti bisa membuat kalimat wujud. Wujud itu adalah sama dengan perubahan wujud benda disebabkan pemanasan dan pendinginan. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, next kita lanjut ke nomor 3. Menyublim. Menyublim sama dengan kamper akan menyublim saat dibiarkan di udara terbuka. Itu nomor 3. Nomor 4. Membeku. Membeku itu sama dengan minyak goreng membeku saat terkena udara dingin.
Ya, adik-adik bisa membuat kalimat apa saja yang menyangkut dengan yang ada di sini. Membeku itu tadi ya, minyak goreng membeku saat terkena udara dingin. Oke, padat nomor 5, padat. Meja termasuk salah satu benda padat. Ya, seperti itu. Oke, next kita lanjutkan. Mencair. Ini ya, mencair. Es krim kalau dibiarkan lama-lama kena matahari akan mencair. Seperti itu ya. Nomor 7. Gas. Kita lanjutkan gas. Sama dengan uap air termasuk benda gas. Oke, itu tuh ya adik-adik ya. Oke, next kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8, cair. Minyak goreng termasuk benda cair. Oke, seperti itu. Cair, minyak goreng termasuk benda cair. Oke, next, mengembun. Nomor 9, mengembun. Uap air yang berada di sekitar gelas yang berisi es akan mengembun. Ya, oke. Adik-adik bisa ya? Mudah kan buat kalimat seperti itu? Nomor 10. Proses. Nomor 10. Proses. Proses mencair membutuhkan panas. Oke, mudah ya adik-adik ya. Adik-adik pasti bisa membuat kalimat-kalimat seperti itu. Ya, untuk adik-adik semuanya ya. Oke, next kita lanjut ke lembar berikutnya. Ayo berlatih. Perubahan wujud di alam terjadi setiap saat. Perubahan wujud pada ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Susunlah aktivitasmu sehari-hari mulai dari bangun tidur di pagi hingga kembali tidur di malam hari. Perlihatkan jawabanmu kepada temanmu. Apakah kalian mempunyai kegiatan yang sama? Nah, di sini adik-adik disuruh membuat kalimat ya, atau menyusun kalimat waktu bangun pagi sampai menuju waktu malam tidur ya. Oke, kita langsung lanjutkan. Oke, di sini ada waktu, jenis kegiatan, lama kegiatan. Tidak saya tulis ya di sini ya. Saya dikte. Kolom nomor 1, kolom pertama. Kolom pertama waktu. Waktunya adalah 6:15 menit sampai 6:30 menit. Itu jenis kegiatannya mandi. Lama kegiatan 30 menit. Terus bawahnya sini 6:30 sampai 6:45 menit sarapan. Lama kegiatan 15 menit.
bawahnya lagi 7 jam 7 sampai 11.45 menit. Kegiatan mengikuti pelajaran di sekolah. Lama kegiatan 4 jam 45 menit. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Adik-adik bisa meneruskan sendiri. Ya, seperti itu. Oke, untuk adik-adik semuanya bisa meneruskan kolom itu tadi. Jadi adik-adik bisa ngasih waktu, jenis kegiatan, lama kegiatannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya atau ke lembar berikutnya. Ke lembar berikutnya, ayo mengamati. Nah, di sini adik-adik bisa mengamati ya. Ini untuk adik-adik bisa dibaca sendiri ya, bisa dibaca ya. Oke, bisa dibaca. Oke, next kita ke lembar lagi. Nah, lembar berikutnya. Berilah tanda centang ke dalam keadaan yang menurut Jukan siap saling bersatu menentu ya. Di sini adik-adik silahkan mengasih tanda silang ya. Oke, kalau menurut saya ini adik-adik sama saya mestinya beda lah, masa ya sama. Oke. Oke, keadaan rukun tetangga itu pendapatku rukun tetangga ya, rukun tetangga. Pendapat saya itu rukun tetangga. Saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Masuk, ini pendapat saya ya. Menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan, ini juga masuk menurut saya. Menggunakan barang tetangga tanpa izin, ini tidak masuk, ini sama dengan melanggar karena tidak izin kepada orang yang punya barang. Betul sekali. Oke, adik-adik, kita lanjutkan. Menjenguk tetangga yang sedang sakit, menurut adik-adik gimana? Oke, masuk. Kita kasih tanda cawang. Oke, kita lanjut. Bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah. Betul sekali, kita harus sering main bersama tetangga karena kita akan membutuhkan tetangga sewaktu-waktu. Kalau adik-adik mainnya jauh-jauh, terus nanti adik-adik tidak akan kenal sama tetangga sendiri. Jadi kerepotan, ya kan? Oke, kita lanjut. Bergotong royong membersihkan lingkungan. Gimana adik-adik? Oke, masuk. Kita kasih tanda centang. Berikutnya, membunyikan musik yang disukai dengan volume keras. Menurut adik-adik gimana? Tidak masuk. Kenapa? Karena mengganggu tetangga. Kita kan nggak tahu kalau ada tetangga yang sakit itu membunyikan musik yang keras kan tidak boleh, jadi mengganggu ketertiban. Oke, bawahnya lagi, memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja. Menurut adik tidak baik. Betul, tidak baik karena itu sama saja mengasih atau pilih kasih ya, tidak fair gitu, tidak adil. Oke, tidak masuk. Oke, kita next yang terakhir.
Berbagai makanan dengan tetangga. Berbagi makanan dengan tetangga ini menurut adik-adik masuk. Oke, karena kita harus berbagi. Kalau tidak berbagi, kita juga akan kesulitan. Oke, next kita lanjut ke berikutnya. Ya. Ayo bercerita. Nah, di sini adik-adik disuruh buat cerita yang pernah adik lakukan. Ceritakanlah lingkungan di sekitar rumahmu. Ceritakan pengalamanmu menolong tetanggamu yang membutuhkan bantuan. Tuliskan pada teman yang tersedia. Nah, di sini adik-adik suruh buat cerita ya. Itu nanti tugasnya adik-adik suruh buat cerita. Oke, next kita lanjutkan. Wah, di sini sekarang aku bisa. Nah, di sini sekarang aku bisa. Di sini tidak saya kerjakan. Nanti adik-adik bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, untuk adik-adik. Nah, jadi kunci jawaban di atas hanya sebagai panduan dikarenakan banyak tugas kelompok. Jadi konten ini dibuat untuk membantu orang tua adik-adik atau untuk membantu orang tua dalam membimbing anak dalam belajar. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri pelajaran kita tema 3. Tema 3 ini sudah selesai kita kerjakan semuanya. Ya. Benda di sekitarku. Tema 3. Buku tematik terpadu kurikulum 2003. Nah, di sini kita sudah mengerjakan semua tema 3 untuk kelas 3 SD. Untuk video berikutnya kita akan membahas di tema 4. Jadi adik-adik jangan lupa selalu ikuti video-video terbaru dari Arik Channel. Sebelum saya akhiri, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar adik-adik tidak ketinggalan. Jangan lupa dilihat sampai habis. Terima kasih kepada adik-adik semuanya. Bertemu lagi di video berikutnya.